Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Bagnaia jelaskan alasan ilmiah di balik kesulitan sprint race. Francisco Bagnaia berada di posisi ketiga pada sprint race pertama tahun 2025 di sirkuit Buriram. Francisco Bagnaia mengungkapkan penjelasan ilmiah atas performa lesunya saat finish ketiga pada sprint race MotoGP Thailand pada hari Sabtu. Start ketiga pada hari Sabtu di pembuka musim 2025 di Buriram, Bagnaia tidak bisa menjawab kecepatan rekan setimnya yang memenangkan balapan Marc Marquez dan Alex Marquez dari Gresini. Ia mengakhiri balapan di posisi ketiga, terpaut 3,4 detik dari pemenang dan hampir 1 detik di belakang posisi kedua. Bagnaia mengaku kesulitan untuk meningkatkan performa pengereman saat memakai tangki bahan bakar yang lebih kecil seperti ditulis dalam peraturan sprint, yang mengubah dinamika Ducatinya. Ada alasan ilmiah mengapa saya kesulitan dalam sprint race, katanya. Kami mencoba memahaminya dan, sejujurnya, satu-satunya hal yang berubah dari balapan panjang adalah tangki bahan bakar, ukurannya kecil, menurut regulasi. Jadi, ini sedikit mengubah dinamika sepeda dan saya sedikit lebih kesulitan di bagian entry. Namun, kami sedang mengusahakannya. Kami sedang mencoba menyelesaikannya. Hari ini kami hanya mencobanya dengan cara standar, tetapi lain kali kami akan mencoba sesuatu yang berbeda. Selain itu, saya memutuskan untuk menggunakan ban depan keras untuk balapan besok, tetapi saya cukup terkejut karena saya habis sebelum sprint berakhir. Jadi, untuk besok saya tidak tahu. Saya mungkin harus mempertimbangkan melakukan sesuatu yang berbeda. Selain itu, saya sama sekali tidak puas, tetapi mengingat hasil tesnya, mengingat posisi ketiga kemarin tidak seburuk itu. Ini seperti Oktober, posisi yang sama, jadi saya harap besok juga seperti Oktober. Bagnaia mengalami masalah serupa di GP Thailand Oktober lalu, tetapi berhasil memenangi Grand Prix basah hari Minggu di Buriram. Ia menambahkan bahwa masalah dengan tangki bahan bakar saat sprint race berkurang saat ia mampu memimpin, tetapi menemukan dirinya menabrak tembok jika ia berada di belakang sepeda motor lain. Saya melakukannya dan saya lebih cepat, katanya saat ditanya apakah ia pernah melakukan simulasi sprint dengan tangki bahan bakar berukuran standar. Tetapi itu adalah sesuatu yang tidak dapat Anda lakukan karena regulasi. Kami mencoba sesuatu yang berbeda, seperti pengaturan atau menambahkan hal-hal yang berbeda pada motor. Tetapi masih butuh waktu lama untuk memperbaikinya karena sudah 2 musim berlalu dan masalahnya kurang lebih sama. Memang benar, ketika saya memulai dari depan, masalahnya lebih sedikit, ketika saya sudah memimpin, karena tanpa ada orang di depan, saya bisa memaksakan pengereman. Tetapi jika ada seseorang di depan saya akan melaju 10 putaran, 15 putaran, dengan jarak 1 detik dan saya tidak bisa mengejarnya. Ini masalah yang cukup besar tetapi kami sedang berusaha mengatasinya. Bagnaia juga mengambil arah berbeda dalam memilih ban untuk sprint, memilih menggunakan ban depan keras sementara Marc dan Alex Marquez menggunakan ban depan soft. Juara dunia 2 kali itu mengatakan hal ini dilakukan untuk persiapan balapan hari Minggu, tetapi ia tidak yakin ban apa yang akan ia gunakan untuk Grand Prix karena ia mengalami kausan berlebihan dengan ban hard. Masalah saya dengan ban soft adalah pengereman, saya tidak suka jika ban depan terlalu banyak bergerak, jelasnya. Namun di lintasan ini, ada banyak tikungan yang mengharuskan Anda meningkatkan kecepatan dan berbelok, dan ban lunak sedikit lebih membantu. Tetapi saya kesulitan untuk menjadi cepat dengan ban soft seperti halnya dengan ban hard, jadi mungkin untuk besok kami akan mengubah sesuatu. Alex Marquez menanggapi Pol Espargaro, secara realistis saya tidak bisa memenangkan kejuaraan dunia, tetapi bermimpi itu gratis. Alex Marquez berbicara setelah sprint GP Thailand, di mana ia meraih posisi kedua yang solid di belakang saudaranya Marc. Pembalap Gresini Racing itu menganalisis penampilannya dalam balapan yang sulit dan mengakui bahwa ia telah memberikan yang terbaik, meskipun ia masih melihat ruang untuk perbaikan dibandingkan dengan favorit utama. Berbicara kepada Pol Espargaro di DAZN, Alex realistis tentang peluangnya di kejuaraan, mengakui bahwa pengalaman Marc dan Pecco Bagnaia masih membuat perbedaan. Namun, ia menegaskan bahwa ia akan terus berupaya untuk memperkecil ketertinggalan, mempelajari data para pesaingnya, dan menyempurnakan strateginya untuk perlombaan utama. Bermimpi itu gratis, katanya, sambil membiarkan pintu terbuka untuk kejutan-kejutan di musim yang menjanjikan akan penuh semangat. Saya pikir Marc masih punya beberapa 10 lagi yang tersembunyi, 10/10, tapi itu banyak di sini.
Sangat gembira, saya kira kami sudah melakukan yang terbaik, secara realistis, di atas kertas. Memang benar saya mampu tampil sangat eksplosif di awal, kemudian begitu banyak putaran cukup dekat dengan Mark, sampai-sampai ban depan mengalami sedikit kerusakan. Jadi disitulah saya memutuskan untuk mundur selangkah, untuk mengamankan diri sedikit, untuk melaju sampai akhir melihat bagaimana keadaan Pecco, yang saat itu tidak terlalu cepat di putaran tersebut. Jadi tidak apa-apa, sangat bahagia. Kami telah mencapai tujuan kami, yang merupakan hal penting. Ditanya oleh Paul Espargaro tentang peluangnya untuk memperjuangkan gelar, Alex Marquez menjawab dengan ketulusan dan realisme. Saya akan menjawab Anda dengan jujur. Tidak, itu tidak mungkin. Anda harus realistis. Pada akhirnya saya pikir mereka telah berada di garis depan selama bertahun-tahun, berjuang untuk kejuaraan, berjuang untuk selalu berada di posisi 3 teratas di kejuaraan dunia. Mark telah menang banyak, jadi dia punya pengalaman yang tidak kami miliki, yakni bertarung di depan, naik podium setiap akhir pekan. Tapi kenapa tidak? Bermimpi itu gratis. Jadi, secara realistis, tidak, tetapi kehidupan telah mengajarkan saya bahwa dengan bermimpi dan bekerja Anda dapat mencapai banyak hal. Jadi kami akan memberikan yang terbaik dan kita lihat di mana kami berada di akhir musim. Saya akan melihat Mark dan juga Pecco karena dia melakukan hal-hal menarik. Sprint ini sangat berguna bagi saya untuk berada di belakang Mark karena saya melakukan beberapa garis secara berbeda. Saya sudah melihatnya terutama saat latihan, tetapi sampai Anda berada di belakangnya dan dapat mengikutinya selama beberapa putaran berturut-turut, Anda tidak dapat melihat di mana ia membuat perbedaan. Jadi, mari kita coba ke sana. Keempatnya dilakukan dengan sangat cepat. Jadi, untuk bisa meniru dia hampir mustahil. Kita akan meninggalkannya, kita akan fokus pada poin penting lainnya seperti 3 dan 1, yang membuatnya sangat konsisten dan dari sana, baiklah, cobalah seperti yang saya katakan besok untuk mengadakan balapan yang solid lainnya. Saya terus mengatakan bahwa mereka berdua memiliki sedikit lebih banyak dari saya. Dengan Pecco, jadi kami sangat berimbang, tetapi saya kira dia punya beberapa per-10 lebih banyak dari saya. Jadi, memulai dengan baik dan melakukan beberapa putaran pertama yang baik akan menjadi sangat penting. Marc Marquez memenangi sprint race pertama tahun ini dengan kecepatan luar biasa, meskipun ia masih melihat ruang untuk perbaikan. Setelah menyaksikan sesi latihan, saya tidak ingin ada kejutan. Sprint race pertama tahun ini, tidak peduli seberapa bagus kecepatan Anda, tidak peduli seberapa baik akhir pekan telah berlalu, selalu ada ketegangan ekstra dan ketika saya melihat perbedaan itu dengan Alex, saya tidak berharap dia akan sedikit lebih menurun di akhir, tetapi dia mampu melanjutkan dengan beberapa waktu yang cukup nyaman. Saya dapat melihatnya, dengan lintasan yang begitu panas, ban berperilaku berbeda dan untuk besok kami harus membuat 2 atau 3 penyesuaian untuk mencoba menjadi sedikit lebih konsisten. Balapan pertama selalu sulit dan suka atau tidak, Anda mencoba melarikan diri, tetapi saya tahu ada harapan, saya tahu ada keinginan, tetapi saya mencoba untuk tetap fokus pada hal saya sendiri. Saya tidak membuka WhatsApp karena saya sudah membuka 2 atau 3 pesan dari seorang teman dan sudah, kamu akan menjadi terkenal, kamu percaya diri, dan itu tidak benar. Ini adalah kejuaraan dunia MotoGP, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Saya selalu berusaha menemukan perasaan yang sama seperti yang saya rasakan saat tes ketika saya keluar ke lintasan dan tidak melakukan lebih dari yang saya rasakan. Kalau di ronde itu saya tidak merasa lebih baik, saya akan bertahan di sana, ronde berikutnya pasti lebih baik. Dan besok di balapan, kita lihat saja, jika saya keluar dan merasa seperti yang saya lakukan hari ini, maka saya akan mencoba untuk terus maju, jika tidak, saya akan tenang dan membiarkan putaran berlalu, katanya. Saya gembira, saya rileks, segalanya berjalan baik untuk saya. Jelas saja, dalam olahraga segalanya berubah dari hari ke hari, dan apa yang telah kita lakukan selama ini tidak ada gunanya jika tidak dilanjutkan dengan intensitas yang sama. Itu adalah hari Sabtu yang sempurna, di mana kami memperoleh posisi terdepan dan kemenangan, dan puncaknya adalah adik saya berada di posisi kedua, saya sangat gembira untuknya, kata Marc Marquez.